Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk eh, mengikuti perkuliahan dari expert maju. Salam dari expert dosen pengajar di mata kuliah R2B atau rancangan riset biomedik. Di sini, halo Dokter Hasan, putus-putus suara jadi mudah-mudahan Dokter Hasan bisa bergabung. Jadi pada siang hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan judul Research in Medicine Why and How. Sesuai dengan judulnya, pada pertemuan siang hari ini kita lebih fokus kepada eh, mendengarkan pengalaman dari expert yang luar biasa di bidangnya masing-masing ya. Sudah hadir pada siang hari ini yang pertama adalah Dr. Matt M. Hasan Basarin, Dr. MKes. Dr. Hasan ini teman seangkatan saya juga, begitu ya, teman satu departemen, teman satu angkatan. Dr. Hasan sepertinya nggak bosan-bosannya ketemu dengan saya begitu. Dr. Hasan ini adalah alumni dari Jerman ya, dari Heidelberg University, dan fokus penelitiannya itu banyak bermain di kanker ya, di kanker. Jadi kalau misalnya mau bertanya tentang fokusnya ke kanker, bisa bertanya ke Dr. Hasan. Nah, kalau kita berbicara tentang ekspertis yang lain yang tidak kalah menariknya adalah Dr. Hasan ini juga expert di bidang penelitian in vitro. Nah, di sini Dr. Hasan nanti akan bercerita terkait bagaimana mendevelop suatu penelitian in vitro. Nanti kalau teman-teman di sini tertarik untuk mendevelop penelitian terkait dengan in vitro begitu ya, entah itu bagaimana salah. Jadi sesi ini sesi bebas bertanya apa saja terkait bagaimana mendevelop penelitian terkait dengan in vitro ya. Nanti Dokter Hasan akan memaparkan selama lebih kurang ya, selama-lama Dokter Hasannya 10 menit cukup, 10-15 menit cukup. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Nah, pembicara berikutnya tidak kalah menarik dan tidak kalah keren. Di sini ada Dr. Aziz M. Rosdianto, SNES MSI AIF. Ini sebenarnya namanya lebih panjang lagi begitu. Terima kasih Pak Aziz. Namanya lebih panjang lagi gelarnya gitu ya. Makanya Pak Aziz ini juga salah satu pengkoleksi gelar begitu, karena gelarnya panjang jadi nggak muat, jadi hanya ditulis sampai AIF saja. Kolektor dok. Nah, Dokter Aziz ini adalah staf juga di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, alumni produk asli dari program studi doktor ya, program studi dokter farmasi ya. Ya, Di betul Unpad, sekali. 100. di Fakultas Farmasi Unpad. Nah, yang menariknya dokter Pak Aziz ini dalam ketika menulis paper ya, ketika cepat itu banyak sekali publikasinya itu sehingga bisa lulus tepat waktu dan sempat mendapatkan apresiasi sebagai salah satu staf dengan kinerja yang paling baik, yang luar biasa begitu ya. Ya mudah-mudahan ini begitu lulus S3 jangan kendor juga ya, jangan makin kendor ya Pak Aziz ya, tentunya makin lebih kaya ide lagi untuk menulis karena peluangnya juga banyak. Dan ini Betul. sebenarnya juga membantu Pak Aziz untuk meningkatkan semangat belajar untuk meneliti, karena di sini Pak Aziz kita minta untuk mempresentasikan bagaimana pengalamannya selama menjalankan penelitian in vivo ya, atau penelitian yang menggunakan hewan coba. Nah, baik, Dokter Hasan sepertinya masih ada kesulitan di dalam. Dokter Hasan bisa terhubung, Dokter Hasan? Masih belum jelas suaranya Dokter Hasan ya, barangkali sambil nanti mencari koneksi. Dokter Hasan kita taruh di giliran yang kedua ya, barangkali ya, supaya bisa lebih mencari posisi dulu. Ini mohon maaf Dokter Hasan ini menyiarkan langsung dari Tanah Suci ya, jadi mohon maaf Dokter Hasan waktunya diambil. Tapi mudah-mudahan makin berkah gitu ya, karena langsung disiarkan dari Tanah Suci. Halo Dokter Hasan, bisa bisa udah bisa terhubung kembali Dokter Hasan? Wah, ada 3 nih Hasan, pakai sekaligus 3 sepertinya. Oke, sambil menunggu barangkali sambil menyiapkan jaringan, kalau boleh Pak Ajis dulu barangkali ya. Pak Ajis sudah siap ya?
Nanti barangkali sistemnya kita mulai dari Pak Ajis dulu, nggak usah lama-lama presentasinya Pak Ajis. Nanti Oke, disusun oleh Dokter Hasan ya. Mangga Pak Ajis dipersilakan. oke, baik. Sebentar. Tentu akan bisa lebih interaktif bila teman-teman juga semua bisa ikut membaca beberapa hal yang sudah saya kerjakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Satu kehormatan hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa pengalaman yang kemudian dilakukan di dalam program S3 saya dulu, ya, yang kemudian semoga bisa memberikan beberapa input, masukan barangkali menjadi beberapa ungkapan yang kemudian bisa memberikan sumbang semangat, ya, dari apa yang memang dikerjakan di dalam perkuliahan selama program doktor ini. Ya. Oke, sebentar. Oke, tentu tadi saya coba coba chat ya di dalam kolom Zoom apa yang sudah kemudian kita usulkan di dalam penelitian dan juga beberapa hal yang memang sudah dikerjakan selama program S3 kemarin. Jadi karena ini momen yang baik untuk bisa berbagi pengalaman, tentu saya tidak akan banyak mendikte ya, tapi dalam hal ini saya ingin kemudian memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Oke, jadi pada saat kemudian saya gitu ya bersama dengan tim melakukan kegiatan riset, ya, beberapa hal sudah kita kemudian tetapkan, ya. Jadi di dalam penelitian, apalagi pada saat kita mengusulkan disertasi, memang sesuai dengan judul yang kemudian diarahkan atau diusulkan oleh Pak KPS, why and how. Ya. Dari dua kata itu, ya, kemudian kita bisa melahirkan beberapa ide, ya, yang kemudian bisa kita eksekusi di dalam bentuk ragam rangkaian riset. Ya. Apa yang kemudian kami usulkan pada saat itu adalah dengan topik besar mengenai aktivitas antiinflamasi, ya, dari keanekaragaman hayati yang memang bersumber dari bahan alam di famili Zygomeriaceae, ya. Jadi di dalam tim riset itu memang banyak sekali, ya, kepada tanaman atau bahan yang kemudian kita ujikan, karena famili Zingiberaceae ini cukup luas, ya. Kalau teman-teman kemudian melihat atau sering menggunakan jahe, temulawak, temu kunci, temu putih, ya, lengkuas dan kawan-kawannya itu merupakan bagian dari Zingiberaceae. Nah, berangkat dari upaya kami untuk bisa mentranslasi, ya, informasi yang kemudian kita buktikan dalam bentuk eksperimental metode yang kemudian didukung dengan apa namanya itu empirical study yang sudah banyak, yang tentu menghasilkan beberapa asumsi, ya. Kami melihat juga beberapa tanaman obat itu memiliki aktivitas. Pak Ajis suaranya kemencet mute. Pak Ajis. Saya coba menyampaikan kepada apa yang kita usulkan mengenai aktivitas antiinflamasi, ya, baik dalam fungsi pengujian di in vitro, ex vitro, in vivo maupun ex vivo. Nah, hal ini juga kemudian kami ulas dan kami dalami, ya,
dalam beberapa hal ya. Pertama kita kemudian akan mengkaji secara biofarmasi menghasilkan beberapa informasi yang kemudian penting kita peroleh ya, karena pada saat membuktikan setiap aktivitas farmakologis apapun hal itu perlu ya kita kita sampaikan beberapa hal yang memang relevan ya, kemudian alasan-alasan ilmiah yang kemudian bisa kita bentuk ya di dalam beberapa poin utama pertanyaan lanjutan mengenai penelitian yang akan kita lalui berikutnya. Yang kadangkala gitu kan, seperti misalnya begini, kita runut anti inflamasi. Tentu by konten kita harus ketahui konten apa yang kemudian akan menuju kepada aktivitas tersebut. Setelah itu berlanjut juga kepada bagaimana kita membuktikan ya dari konten-konten yang kemudian banyak dimiliki oleh natural product. Pak Haji sebentar, sepertinya kepencet lagi mute-nya. Masih kepencet di mute kayaknya. Ke mute. Nah, Sebentar, kayaknya ada telepon masuk. suara jadi kecil Pak Haji sebentar. Ya, sepertinya ada gangguan koneksi sebentar ya. Ya, selamat datang pada teman-teman yang baru bergabung. Ini punten lagi ada sedikit kendala teknis ya. Sepertinya ada gangguan sinyal. Saya sedang mencoba menghubungi Pak Ajis kembali. Mohon menunggu sebentar ya. Halo Dokter Hasan, suaranya belum kedengaran. Sinyalnya masih kurang baik ya? Atau suaranya? Atau earphone-nya kali yang bermasalah?
Ya, Pak Aziz sudah kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Pak KPS, maaf ya, ini ternyata sinyalnya lari-larian. Oke, baik, Ya, ya. berlanjut kepada tema sentral yang kemudian kita usulkan. Upaya saya pada saat dulu memang membridging ya, membuat beberapa poin penting yang memang bisa merujuk kepada pembuktian atau evidence base yang tepat ya. Memang mengawali besar temanya dari empirical study ya. Mungkin teman-teman pernah ya mengkonsumsi yang namanya tom yum. Aduh maaf nih lagi puasa ngebahas makanan ya. Atau Pak KPS juga pernah makan makanan yang namanya tom yum ya. Itu banyak sekali ya temu kunci yang kemudian digunakan sebagai bahan masakan tersebut. Tetapi ada beberapa fakta menarik. Sepedas apapun makanan yang kemudian dicampur dengan temu kunci, ya, itu tidak menimbulkan hal-hal yang bisa mengganggu atau menyebabkan sakit perut. Nah, itu menarik. Nah, karena sistem pencernaan itu juga menjadi hal yang paling krusial ya untuk kemaslahatan manusia di dalam hidup ya, Pak KPS. Karena kalau nggak makan nanti bisa kurus hidung saya gitu ya. Kalau misalnya nggak makan juga kemudian nanti manusia tidak bisa bertahan dengan rutinitas yang memang dihadapi. Nah, singkat cerita pada saat itu bahwa kemudian kami memilih temu kunci ya, yang memang pada saat itu menariknya ya di tahun 2018 berarti ya. Maaf. Ya, 2018 awal itu informasi tentang temu kunci itu masih sangat minim sekali ya. Nah, karena sangat minim sekali maka pada saat itu kemudian saya mencoba untuk bisa membangun ya alasan-alasan ilmiah terkait dengan usulan tersebut. Salah satunya dengan pembuatan literatur review. Nah, makanya kalau di dalam R2B, Pak KPS sampai wah bersemangat sekali bergelora gitu ya. Sebelum kemudian masuk kepada tema riset utama, ya kita semua harus kemudian punya upaya bisa membangun ya dasar-dasar informasi yang kita butuhkan dari penyusunan literatur review ini. Memang dulu secara idealnya saya memperhatikan baik konsep literatur review ini akan terkait dengan rekam jejak penelitian yang memang dimiliki oleh setiap researcher ya. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menyusun dengan beberapa pertimbangan yang nyata. Contoh ya, pada saat kita menggunakan literatur dengan pembuktian eksperimental sebelumnya, tentu harus diperhatikan sumbernya ini ada di dalam indexing ya jurnal bereputasi atau tidak. Ya. Nah, kadangkala itu menjadi poin karena beberapa pengalaman dulu juga pada saat proses submission, kemudian menyusun dan lain sebagainya, beberapa publisher melihat hal itu menjadi krusial. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat ya dalam kita menyajikan informasi atau menyebarluaskan informasi kepada halayak yang khusus maupun yang umum. Nah, berangkat dari situ kemudian kami sudah memperoleh beberapa alasan dan juga rancangan yang kemudian bisa kami susun. Nah, baru kemudian kita melakukan perancangan kepada riset yang asli. Nah, kenapa kemudian pada saat tahap uji riset ini kami memperhatikan beberapa tahap uji yang mana kita lihat ada studi in vitro, studi in vivo dan juga ex vivo ya. Nah, ini juga menjadi runutan tahap pengujian preklinik yang penting. Karena pada saat kami menyampaikan bahwa temu kunci ini memiliki aktivitas dalam sebagai antiinflamasi, itu perlu kita melakukan runut pembuktian yang jelas. Ya, maka di dalam pengujian in vivo pun dalam penentuan dosis, ya, penentuan subjek, kelompok dan lain sebagainya itu dikembalikan kepada tujuan riset. Nah, kalau tadi belum tersebutkan mengenai tujuan riset besarnya itu seperti apa, bahwa bagaimana kemudian penelitian preklinik ini bisa merepresentasikan ya kepada hasil yang kemudian bermanfaat, di mana pemanfaatannya bisa digunakan secara luas di manusia.
Nah, itu yang kemudian kita lihat. Makanya kadangkala kan kalau misalnya kita melihat pengujian in vivo, selalu muncul pertanyaan, kenapa kemudian diujikannya ke hewan? Atau kenapa pakainya tikus? Atau ke KPS, kenapa pakai mencit pak KPS gitu ya? Nah, itu bukan kemudian kita gegabah atau kemudian kita memaksakan sesuatu hal yang memang sudah berjalan, tidak, tetapi ada beberapa landasan-landasan dasar. Seperti kalau teman-teman sudah membaca tadi link yang kemudian saya bagikan, di situ kami menentukan beberapa subjek berdasarkan jumlah subjek maksimum dan juga minimum. Kenapa hal itu kemudian kita lakukan? Beberapa pertimbangan kaitan mengenai penerapan etika penelitian juga menjadi penting ya. Bagaimana kita kemudian bisa mereduksi tetapi bentuk eksplorasinya bisa maksimal. Yang mana kadangkala gitu ya kalau dalam pengujian studi eksplorasi menggunakan hewan coba selalu berpikir satu mahasiswa dengan satu subjek uji dengan beragam yang berbeda gitu ya. Padahal keseluruhannya itu bisa terintegrasi. Pada saat kemudian saya mengujikan ya, contoh di dalam studi in vivo itu kami melakukan proses induksi inflamasi ya menggunakan asam asetat. Ya, bagaimana kemudian kami mengetahui asam asetat itu sebagai induktor? Sebelumnya kami lakukan uji literatur dan juga kami melakukan preliminary study terkait hal tersebut. Didukung juga dengan beberapa konsep dasar mengenai drug discovery yang teman-teman kalau pernah baca atau pahami di dalam buku Vogel ya, itu merupakan konsep dasar yang memang senantiasa digunakan oleh farmakologis ya untuk bisa melakukan beberapa studi terkait temuan kandidat-kandidat obat baru. Nah, maka dari apa yang kemudian sudah dibuahkan di dalam penelitian in vivo, itu juga harus diintegrasikan dengan hasil-hasil yang kemudian kita peroleh dari tahap in vitro dan juga ex vivo. Ex vivo bagaimana? Bahwa kemudian organ-organ yang kemudian kita miliki dari subjek individu hewan yang kemudian kita ujikan di atas petri dish ya. Kita lihat beberapa hal yang kemudian menjadikan parameter ini berbeda satu sama lain berdasarkan perilaku yang diusulkan. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah pengalaman dulu bagaimana kita bisa melakukan bentuk analisis data yang baik. Kadangkala gitu ya, yang kemudian berjalan dalam asumsi kita pribadi pada saat dulu selalu melihat kalau ada hasil olahan statistik, baru kemudian kita menyimpulkan sesuatu. Padahal tidak demikian. Ya. Di dalam studi biomedis ini banyak sekali pertimbangan yang bisa melandasi dari hasil penelitian kita. Ya. Bahkan tidak sedikit hasil penelitian yang kemudian sudah diperoleh itu bisa dikomentari dengan penelitian kita yang berikutnya. Ya. Kemudian di dalam penelitian in vivo ini tentu tidak semua bisa berjalan dengan mulus ya, karena mengawali dengan kita menentukan metode rancangan, bentuk perlakuan ya, termasuk kepada tahap induksi, tentu membutuhkan proses yang detail juga ya. Makanya pada saat beberapa mahasiswa tentu berdiskusi dengan saya dalam menentukan beberapa metode, biasanya kepada hal-hal yang memang sifatnya baru, selalu kita ajak untuk bisa dilakukan dalam bentuk preliminary study. Bukan kemudian tidak yakin di dalam pelaksanaan penelitian inti, hanya pada saat kita melakukan penelitian intinya memang segala sesuatu hal harus dipastikan. Karena ada asumsi sederhana sebetulnya. Pada saat kita sudah membuat suatu rancangan dengan metode yang baik ya, dan kemudian beberapa tambahannya adalah bentuk replikasi dari beberapa metode yang diadaptasi, tentunya harus memiliki kualitas data yang akurat. Tapi di dalam hal ini ternyata bentuk optimasi yang kami lakukan di dalam penelitian biomedis maupun di hewan maupun secara in vitro ya, bentuk optimasi di dalam preliminary study itu menjadi penting. Hal itu yang kemudian bisa memberikan kemantapan kepada kami dalam menyampaikan sesuatunya ya. Termasuk
beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan uji, ya, pemilihan bahan, bentuk ekstraksi, karena kami kan menggunakan bahan alam sebagai beberapa kandidat yang kami ujikan di dalam aktivitas anti-inflamasi ini. Nah, menariknya, kalau kemudian teman-teman masih mengingat yang namanya dexamethasone itu sudah menjadi obat yang luar biasa dengan ragam manfaatnya khususnya kaitan inflamasi saja, itu masih belum selesai penelitiannya sampai saat ini, ya. Maka itu pun menjadi gambaran bahwa pada saat kita melakukan eksplorasi dengan bahan alam, tentu kita harus punya kerangka atau minimal punya mapping, ya, kepada apa yang ingin kita kerjakan, sehingga menghindari kepada plagiasi dan juga fabrikasi, bahkan jangan sampai menghasilkan satu hal yang falsifikasinya begitu tinggi, ya. Dan kemudian pengalaman penelitian di dalam studi in vivo ini menarik sebetulnya teman-teman, karena pada saat kita maju kepada satu proyek dengan proyek yang lain, itu tentu akan menghasilkan kejutan-kejutan yang selalu memberikan pembelajaran untuk kita sendiri, ya. Jadi di dalam fase ini ya tentu sebagai peneliti ada beberapa konteks yang memang penting dimiliki oleh peneliti, adalah mau untuk kemudian belajar, mau untuk kemudian mempelajari, ya, pros tadinya itu seperti apa, ya, sehingga Tulis lagi ya Pak Ajis ya. Ya, sebentar ya. Ini saya sinyalnya sepertinya Pak Ajis lagi di Jatinangor, sinyalnya kurang kuat. Sebentar ya. Ya, sudah tersambung kembali. Mangga Pak oke, Ajis. luar biasa. Saya sudah jawab-jawab ternyata Ya. menghilang. Asik, ya. Nah, itulah teman-teman, ibarat ibarat sedang berpenelitian juga, ya kadangkala kejutan itu selalu ada, ya, kita Ya. hadapi. Jadi tentu di dalam proses penelitian ini, ya, eh, yang kemudian saya bisa bagi di dalam pengalaman, ya, kepada semuanya adalah bagaimana kemudian menempatkan, ya, posisi penelitian ini sebagai upaya kita menambah penguatan ilmu pengetahuan dan penguatan wawasan yang sudah kita miliki. Mengapa demikian? Sebetulnya dasar-dasarnya sudah ada, seperti representasi di penggunaan atau pemanfaatan di manusia sudah ada, gitu kan. Kemudian kita bisa punya beberapa pola asumsi atau pola ilmiah yang berjalan. Tetapi memang pentingnya itu penguatan di dalamnya. Makanya kenapa yang namanya riset itu senantiasa bergeraknya dinamis, ya. Tidak kemudian satu riset selesai, tadi kan makanya Pak KPS menyemangati kita semua untuk bisa
terus melanjutkan tulisannya ya dan lain sebagainya kaitan penelitian karena kesinambungan dan kontinuitas perkembangan keilmuan itu menjadi penting. Nah, dinamika di dalam proses pembelajaran S3 itu juga kemudian harus kita nikmati dengan baik ya. Karena dahulu saya ingat benar kalimat profesor saya ya, bahwa kemudian kita berpenelitian itu jangan sampai kemudian kita lupa dengan apa yang menjadi hak pribadi di dalam hidup ya. Karena jangan sampai kemudian tulisan kita itu memberi manfaat tapi kemudian kepada diri kita tidak memberikan manfaat yang baik juga. Maka ini harus sinkron dengan apa yang menjadi upaya dan niat teman-teman dalam menyelesaikan studi kaitan dengan riset dan juga penulisan jurnal ilmiah di masa depan. Beragam metode sebetulnya baik konsep ya, sumber literatur ya, bahkan informasi, bahkan expert sudah sangat banyak sekali. Tapi bagaimana kemudian menempatkan kemudahan fasilitas itu sehingga bisa maksimal, nah itulah yang menjadi PR kita semua. Barangkali itu Pak KPS yang menjadi pengantar, semoga itu bisa menimbulkan ya upaya atau bentuk rasa kepenasaran teman-teman dalam diskusi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Ajis. Hilang timbul, tapi mudah-mudahan message-nya bisa kita tangkap bersama ya. Saya kirim ulang lagi terkait dengan paper yang menjadi bahan yang menjadi salah satu topik penelitian S3-nya Pak Ajis ya, silakan bisa diakses di sana. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait bagaimana cara mengenerate penelitian in vivo, boleh bertanya apa saja. Jadi karena sesi ini adalah sesi meet the expert, jadi boleh bertanya apa saja. Misalnya dari hal-hal tidak ada dari hal-hal yang konseptual sampai hal-hal yang teknis ya. Misalnya gimana cara penghitungan jumlah sampel dulu Pak Ajis ngitung jumlah sampel pakai rumus apa dan kenapa misalnya begitu ya. Jadi anggap saja ini sebagai sidang disertasi kedua nih Pak Ajis. Enggak lah. Oh, nggak apa-apa. Oh, Saya nggak senang apa-apa ya. disidang sama banyak orang. Jadi artinya kita bisa melihat kualitas diri masing-masing gitu Pak KPS. Waduh, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Saya tidak seperti merasa teruji kalau ditanya mahasiswa. Ya, malah saya senang untuk disapa gitu Pak. Silahkan. aduh, ya bagus bagus. Semangatnya luar biasa sekali Pak Ajis ini ya. Selain aktif meneliti juga menulis paper macam-macam lah. Aktif di mana-mana. Baik, untuk kesempatan berikutnya yang tidak kalah tidak kalah keren dan tidak kalah luar biasanya di sini sudah hadir Dr. Hasan. Halo, Assalamualaikum Dr. Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sudah Suara baik. saya jelas. Nah, jelas. Ya, Baik, mudah-mudahan. terima kasih. Silakan. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih atas kepercayaan dari Pak KPS. Di sisi lain, partisipan hari ini juga lumayan banyak. Terima kasih. Hari ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Ajis, mungkin saya akan juga sedikit berbagi dengan sebagai trigger ya. Ketika kita bicara tentang model, di sini kan ada bentar, stop share. Ya, suara saya terdengar nggak ya kalau begini? Kedengaran, kedengaran. Jelas, jelas. Oh siap, ini pakai dua device. Ya ini sedikit berbagi, saya ambil dari sebuah website di mana posisi, jadi bicara tentang posisi in vitro study pada sebuah proses discovery dari obat. Jadi kalau kita lihat di sini, in vitro study itu masuk ke bagian dari preclinical studies, yang mana di sana juga ada di bagian preclinical studies ini ada in vivo studies yang tadi sudah di-trigger awal oleh Pak Ajis gitu ya, yang ini menjadi sebuah proses penting sebelum dilanjutkannya bahan-bahan uji itu pada manusia dan tahap berikutnya. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang
proses drug discovery. Tapi sebelum kemudian kita, jadi itu yang konsep yang general yang kita pakai, bahwa preclinical studies, sebelum kita masuk ke clinical studies, kita harus melakukan preclinical studies. Salah satu modalitas yang kita bisa gunakan adalah in vitro, bisa juga in vivo, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya yang diinginkan, kenapa sih harus ada preclinical studies, itu lebih pada bagaimana upaya dari kita bersama peneliti menjamin menjamin keselamatan dan menghindari adanya HAM. HAM itu adalah apa HAM? Sesuatu yang mencelakakan subjek manusia ketika akan dilakukan trials. Namun kita juga harus memahami konsep setiap model ini adalah model ya, in vitro model, in vivo model itu adalah model. Namanya model itu memiliki keterbatasan. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami apa keterbatasan dari metode yang kita gunakan, karena setiap metode pasti punya keterbatasan. Ini sebuah gambaran bahwa ketika kita bicara tentang in vitro model, di sini ada in vivo model, maka ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Jadi secara simpel lebih mudah pakai in vitro, lebih bisa kita generate informasi data sesuai dengan kebutuhan kita yang variabelnya bisa dikendalikan, bisa bahkan bisa di-track dengan lebih jelas pada model in vitro. Kita bisa menambahkan sesuatu yang jadi lebih kompleks bila kita menggunakan sel yang dimodifikasi atau bentuk in vitronya dimodifikasi menjadi 3 dimensi. Yang mana semua ini pada level di sini kita masih tidak mengorbankan nyawa, dalam hal ini adalah hewan, kita tidak menggunakan hewan. Tetapi bicara tentang kompleksitas, maka akan lebih baik bila kita menggunakan model hewan. Itu pun sebetulnya kita juga harus mempertimbangkan apakah model hewannya cocok, seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ajis. Apakah pemilihan hewannya cocok, metode induksinya tepat, karena itu akan sesuai dengan tujuan riset kita. Yang itu semua harusnya kita lebih pada saling mendukung. Jadi sebagai contoh ya, ketika saya akan meneliti bahan obat baru untuk cancer. Paling mudah, bicara tentang mudah, murah, dan lain-lain, paling mudah adalah kita gunakan in vitro untuk melakukan screening. Kita juga bisa melihat molekular mekanismenya di sana. Tetapi interaksi kompleks pada level living organism itu tidak bisa kita dapatkan 100% pada model yang sederhana. Model ini kemudian bisa diperkuat misalnya dengan model 3 dimensi untuk memimik, untuk menyerupai model in vivo, tapi tetap saja tidak kompleks. Kalau kita ingin kompleks, maka gunakanlah model hewan. Tapi jangan buru-buru menggunakan model hewan kalau belum ada evidence pada in vitro. Dan sebaliknya, kalau kita misalnya ingin melihat, saya punya kandidat, saya udah punya efek, Kang Ajis tadi udah menyatakan bahwa, misalnya bahan uji pengen ke antiinflamasi. Pada level hewan, ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa dilihat. Misalnya molekular mechanism. Molekular mechanism yang di level seluler itu memang secara general bisa kita lihat pada model in vivo, tapi kalau kita ingin lebih spesifik secara seluler, dia mempengaruhi misalnya sel tertentu, dia mempengaruhi enzim COX tertentu, bindingnya di titik tertentu misalnya, maka model hewan itu terlalu kompleks. Jadi
model preklinik ini hanya sangat akan tergantung pada rumusan masalah yang akan kita lakukan. Ya, kurang lebih itu pembuka saya. Yang mana satu lagi pembuka yang lain adalah kalau tadi saya buka dengan bahwa in vitro ini kita sebagai modalitas drug discovery, tapi di sisi lain kita sebetulnya tidak hanya penggunaan model in vitro ini tidak hanya untuk drug discovery. Jadi misalnya ketika ada teman-teman yang ingin melihat dari aspek biological behavior dari cancer tertentu, misalnya kita ambil dari sel pasien, patient derived cell gitu ya, dibawa ke in vitro, kita lihat bagaimana karakteristik respon seluler maupun interaksi antar satu jenis sel dengan sel yang lain, itu bisa kita teliti di in vitro tanpa embel-embel bicara tentang, oh saya akan mencari obat baru. Jadi jadi model in vitro ini pun kemudian bisa berkembang macam-macam. Ada yang ingin melihat sebatas pada respon genetik, misalnya diintervensi dengan terapi gen tertentu atau memodifikasi struktur gen tertentu untuk mendapatkan melihat apa fungsi dari gen tertentu pada karsinogenesis misalnya, itu bahkan kita bisa lakukan juga di in vitro model dengan lebih mudah dan lebih simpel tanpa harus kita saya tidak akan menguji bahan obat. Nggak masalah tidak menguji bahan obat, tetapi kita bisa menggunakan model in vitro ini untuk jenis yang lain tergantung rumusan masalah. Sekali lagi rumusan masalah yang akan kita lakukan. Demikian sebagai pembuka awal. Nanti kita akan berdiskusi bila ada pertanyaan atau trigger berikutnya bila diperlukan. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Mangga dari teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan bisa ditujukan langsung ke Pak Ajis atau ke Pak Hasan, Dr. Hasan. Silakan. Oke. Ya, Belum ada ini ya. belum ada. Kalau belum Kalau ada belum saya ada, saya trigger lagi deh. Saya trigger lagi. Mungkin saya awali dengan di sini ada angkat tangan yang kira-kira akan menggunakan model in vitro. Bukan, angkat tangan kanan yang model in vitro, angkat tangan kiri yang model in vivo. Barangkali. Kira-kira. Memang harus dipancing. Nah, Ayo, ini ada yang angkat silahkan. tangan. Saya masalahnya kalau begini tuh saya nggak tahu mana yang kanan mana yang kiri. Oh, ini berarti kiri. Kiri itu berarti model in vitro ini. In vivo. Zahra pakai in vivo, Nendri in vivo, Yeni in vitro gitu ya. RV, loh kok beda? Bentar. karena mana yang kiri. Kanan mana kiri ini ya. Oke, saya ini mau nanya dulu Teh Zahra. Teh Zahra in vitro mau pakai in vitro atau in vivo? In vivo, Dok. Oh, in vivo. Karena saya kebagian yang in vitro, yang in vivo siapa in vitro siapa in vitro? RV saja. Oke, RV saja. Ya, RV dan Yeni. Teh RV dan Teh Yeni boleh tahu atau Teh Yeni dulu deh. Boleh tahu penelitiannya mau tentang apa? Kira-kira model apa yang mau dipakai nanti, seperti apa risetnya, dan kira-kira nanti gambaran hasilnya mau jadi seperti apa? Boleh cerita dulu hipotesisnya. Assalamualaikum. Jadi penelitiannya ini tentang diagnostik dari kandidiasis invasif. Rencananya kita akan melakukan pengembangan untuk salah satu teknik diagnostiknya yaitu PCR. Jadi nanti dari sampel darah pasien itu pertama kita akan uji coba dulu dengan RT-PCR yang sekarang karena kan ada beberapa kendala nih dari hasil penelitian sebelumnya yang kenapa
PCR ini tidak sensitif untuk kandidiase invasif. Salah satunya misalnya viral load-nya yang rendah. Jadi kita mau lihat dulu PCR kita bisa mendeteksi sampai sejauh apa saat itu diinjekkan. Nanti mungkin aplikasinya dari tahap PCR itu apa yang akan kita tingkatkan untuk meningkatkan sensitivitasnya misalnya seperti itu. Atau misalnya ada juga penelitian yang hipotesis sebelum yang lain, misalnya karena tidak spesifik, mungkin kita akan memilih primer yang lain untuk identifikasinya gitu. Baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan tadi, Zahra boleh tahu ini kira-kira kalau Zahra dengar seperti tadi itu bentuknya itu ini penelitian apa ini? In vitro, in vivo atau bukan kedua-duanya? Bukan keduanya kayaknya, Dok. Bukan keduanya ya. Kenapa bukan in vitro? Karena kalau in vitro itu kan berarti dia melibatkan sebuah atau ada sel atau jaringan yang diberikan perlakuan lalu dibandingkan dengan misalnya yang tidak diberi perlakuan atau yang diberi kontrol standar seperti itu ya, Dok ya. Kalau yang tadi mungkin lebih ke diagnostik eksperimental mungkin. Baik. Yang tadi yang saya mungkin sedikit terlewat, maaf kalau saya terlewat. Jadi memang kata asli dari asal muasal kata in vitro itu cawan Petri. Jadi kalau in vivo itu pada hewan, pada hidup, sesuatu yang hidup. Tapi kalau in vitro itu di cawan Petri. Jadi kata kuncinya memang eksperimennya dilakukan di cawan Petri. Baik selnya sel bakteri, mau sel jamur, mau sel mamalian gitu ya, sel human, asalkan dia dihidupkan di sel Petri, itu kita kategorikan sebagai in vitro. Nanti ada istilah yang lain in silico, silikon valley. Nah, itu komputer. Jadi kalau kita studinya kita menggunakan murni hanya menggunakan eksperimennya menggunakan komputer kayak molecular docking ataupun binding site eksperimen pakai eksperimen komputer, maka kita istilahkan in silico. Nah, kalau yang tadi memang terkesan saya ini laboratory diagnostik saja, belum ada eksperimen dengan in vitro. Nggak apa-apa. TRV mungkin. TRV boleh cerita sedikit. Kalau TRV yang sudah pernah dilakukan apa TRV yang in vitro? Untuk in vitronya, kebetulan saya pernah melakukan uji kepada sel kanker, Dok, dan stem cell juga pernah gitu, Dok. Untuk biasanya saya dulu pernah menguji suatu senyawa gitu diberikan kepada sel kanker, lalu dilihat apakah terjadi apoptosis atau tidak pada sel kanker tersebut. Baik. Nah, terima kasih karena TRV udah berpengalaman. Mau kita berbagi ya TRV ya. Ketika TRV punya sebuah rumusan masalah, sebut saja pengen tahu tadi apa punya efek apoptosis, misalnya tadi ya dibilang ya apoptosis. Kira-kira model apa yang akan dipakai TRV? Untuk model selnya gitu, Dok. Model dan metode apa yang akan TRV pakai? Untuk dari metodenya itu sendiri, saya dilihat dulu proliferasi selnya, Dok. Apakah ketika diberi perlakuan itu dia proliferasinya menurun atau tidak. Nah, misalkan menurun, ketika menurun itu saya juga lakukan juga uji flow cytometry untuk melihat apakah terjadi apoptosis atau tidak. Baik. Nah, itu semua tergantung dari tujuan kita. Kalau tujuan kita ingin melihat, misalnya sebut saja, saya pengen lihat kejadian apoptosis di level protein. Misalnya ya, saya mau lihat di level protein. Tapi
jadi kalau dilihat di level protein, maka harus jelas metode apa yang mau saya pakai untuk melihat protein. Ya, boleh kita pakai flow, boleh kita pakai Western blot, boleh kita pakai yang lain, tapi harus jelas. Karena tujuan kita ingin melihat di level protein. Tapi di sisi lain, saya nggak mau lihat di level protein, saya cuma pengen melihat kejadian di apoptosis, tidak apoptosis, misalnya ya. Maka metode yang apa yang kita pakai sesuai. Nah, saya mau share sedikit saja. Sekali lagi share, izin ya. Jadi ketika kita mulai dengan share screen dulu. Ketika kita mulai dengan bicara tentang sebuah penelitian, ini sebuah riset saya di waktu di S3 ya. Ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, kita harus sudah memikirkan hipotesis, ya, rumusan masalah, kemudian hipotesis, kemudian akhirnya metode yang mau saya pakai apa. Supervisor saya mengguide saya begini, untuk memudahkan kita dalam memilih dan melakukan eksperimen apapun, upayakan dalam mindset kita itu adalah bahwa kita melakukan riset itu untuk harus publishable. Semua konsepnya harus publishable. Maka di dalam karena targetnya adalah ini bisa dipublikasikan, maka kita harus sudah punya jalan cerita dalam paper ini. Saya mau cerita apa nih ya? Chapter pertama saya mau bilang apa nih? Chapter kedua saya mau bilang apa? Itu yang harus sudah ada dalam pikiran kita, sehingga dalam rumusan masalah, hipotesis, kemudian akan runut ke metode yang dipakai, bahkan dummy table pun sejak awal saya sudah punya dalam bayangan. Sebagai contoh. Jadi ini adalah gambaran Western blot. Saya hanya tidak akan bicara detail tentang ini hasilnya, tapi lebih pada begini. Figure ini adalah figure 1 ya. Figure 1 ini bahkan sebelum saya melakukan eksperimen, kami sudah mulai merancang di figure 1 isinya apa. Eksperimennya seperti apa. Ekspektasi saya seperti apa. Kalau saya punya Western blot, setting loading protein, setting sampelnya akan seperti apa. Ini bagian ini sangat penting karena kalau tidak, apalagi buat Western blot ya, apalagi ketika kita salah memposisikan sampel, maka data itu tidak bisa sulit untuk diinterpretasi dengan baik. Sebagai contoh nih, apa jadinya kalau saya tempatkan 0 sebagai titik 0 ini, sebagai titik kontrol ini di setelah 24. Orang akan kebingungan nanti. Jadi dari awal kita sudah mulai setting, saya akan ada eksperimen yang setting loadingnya mulai dari 0, 1, sekian. Gitu ya. Ini yang nanti akan mungkin belum kebayang, tapi ketika kamu memaksakan diri kamu untuk bisa membuat dummy table, jadi dummy table itu bukan hanya sekedar ini loh, tabel dengan raw data ya, tetapi sampai ekspektasi kita mau apa, bukan ngarang ya, ini bukan soal kita fabrikasi data, bukan, tapi lebih pada ekspektasi kita apa sesuai dengan premis yang kita miliki, sehingga nanti jalan ceritanya akan, chapter 1 saya akan bicara bahwa adanya hipoksia menjadi faktor penting pada kejadian kematian sel, dan sebuah protein itu ada protein yang kita target ini berperan penting di sana gitu ya. Kemudian masuk chapter 2, saya mau membuktikan kalau saya intervensi MCL1-nya di blok atau di intervensi secara genetik, adakah efek? Kalau saya misalnya pada titik yang lain kita intervensi dan lain-lain. Jadi skema itu jalan cerita itu sudah mulai kita bangun sejak awal.
walaupun demikian memang kelebihan. Jadi kelebihan dari in vitro adalah kita bisa tambal sulam eksperimen yang ada untuk melengkapi jalan cerita. Beda dengan in vivo karena cost, lebih pada cost, waktu yang akan dihabiskan, kemudian animal yang nanti akan dikorbankan. Ini yang harus kita pertimbangkan dengan matang, eksperimen apa yang akan kita pakai. Tapi kalau di in vitro, misalnya ini sebagai contoh nih. Ketika kami melakukan eksperimen yang ini nih, jadi ini dalam ceritanya begini ya, secara konteksnya, jadi gini, konteksnya adalah begini. Ada protein HER2 yang ada di membran, ada MCL1 yang ada di mitokondria, yang ternyata keduanya berperan pada proses apoptosis. Nah, lucunya ketika kita mengekspos pada kondisi tertentu, adanya penurunan HER2 tidak berdampak pada MCL1. Tapi ketika kita ngeblok MCL1, entah kenapa HER2-nya ikut turun. Nah, ini sesuatu yang kemudian, loh, kok gitu jalan ceritanya? Tadinya kita pikir HER2 mempengaruhi langsung ke MCL1, MCL1-nya juga nanti secara tidak langsung MCL1-nya nanti akan keblok dan kaskadenya ke bawah karena secara posisi dia ada di sitoplasma mitokondria. Tapi kok yang terjadi ketika kita blok yang di sitoplasma malah yang di protein membran yang hilang proteinnya, kan agak aneh ya. Nah, ketika kita menemukan fenomena seperti itu dengan mudah ketika in vitro kita kayaknya kita butuh eksperimen tambahan deh. Akhirnya muncullah beberapa eksperimen tambahan, misalnya ini kita coba pengen melihat lokalisasi dari MCL1, HER2, dan degradasinya. Intinya kita bisa melakukan add-on konten di in vitro sehingga ceritanya bisa makin bulat sampai di bagian akhir. Tapi konsep awalnya kita udah punya tuh, kita punya hipotesis bahwa MCL1 berperan penting pada kondisi hipoksia. Dengan demikian, eksperimen kita akan terfokus dan terarah sehingga pada step ini, saya pada tujuan yang ini saya cuma pengen melihat viabilitas. Saya pakai metode X misalnya, MTT misalnya atau yang lain. Pada bagian itu habis itu saya pengen melihat karakteristik profil dari protein-proteinnya. Kalau protein saya mau pakai Western blot, boleh. Atau yang saya mau lihat adalah di level mRNA-nya misalnya. Di level mRNA seperti apa misalnya. Nah, semacam itulah kurang lebih. Jadi ini yang kita sudah mulai setting dari awal sehingga dengan berlanjutnya eksperimen kita bisa kemudian makin fokus dan ceritanya makin bulat karena bisa jadi kita ada add-on informasi. Ya, demikian sementara dari saya sebagai trigger. Terima kasih. Baik, sebelum barangkali kalau bisa ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan kepada kedua narasumber di sini. Bisa raise hand dulu barangkali. Atau Ervi mau bertanya? Ya dok, ingin bertanya ke Dokter Hasan mengenai tadi hipotesis ya dok ya, yang paling awal diperlukan ketika akan melakukan penelitian. Nah, saya tuh juga pernah gitu melakukan penelitian dan memiliki hipotesis awal. Nah, namun ketika setelah melakukan penelitian, menguji labnya, ternyata tidak sesuai hipotesis. Nah, gitu dok. Untuk pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika hasil dari penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis? Apakah kita mengulangi lagi uji laboratoriumnya karena mungkin ada kesalahan, atau kita mengubah gitu dok hipotesisnya atau pertanyaan sebelumnya, atau bagaimana gitu dok solusinya dari Dokter Hasan apabila penemuan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada dua kondisi ya.
kondisi pertama itu kalau bicara tentang akademik, kondisi kedua rada praktis. Kalau kondisi pertama bicara tentang akademik ya. Kalau akademik dalam konteks tesis atau disertasi, maka ketika kita membuat hipotesis, sebelum kita bikin hipotesis, maka susunlah hipotesis, buatlah hipotesis itu dengan premis yang matang, yang matur, gitu ya, yang matang. Artinya bisa jadi ketika kita kurang eksplorasi, kita kurang melakukan literatur searching, itu yang bikin kemudian hipotesis kita ditolak. Karena harusnya hipotesis kita akan diterima kalau premis kita sesuai, gitu kan ya. Nah, perihal kemudian, namun itu nggak masalah karena bisa jadi atau gini, bukan gitu, atau bisa jadi kita terburu-buru dalam menentukan hipotesis. Bisa jadi ada data gini, misalnya ada kubu yang bilang X, ada kubu yang bilang Y, yang dengan setting eksperimen kita harusnya akan jadi X misalnya ya, settingnya jadi X, hipotesisnya akan diterima X, tapi karena kita buru-buru dan tidak tepat dalam memilih methods, jadi seolah-olah ditolak. Nah, ini yang nanti kuncinya sebetulnya pada literatur searching yang tadi disampaikan oleh Kang Ajis, bahwa kita harus betul-betul melakukan literatur searching. Tetapi kadang-kadang ada hal yang tidak mudah kita melakukan menentukan hipotesis kalau penelitian itu eksploratif. Jadi misal penelitian itu benar-benar tidak ada data sebelumnya, kemudian kita hanya menggunakan informasinya terbatas, maka sangat wajar kalau nanti ada hipotesisnya ditolak. Ya. Nah, perihal kemudian tesis, sampaikan saja apa adanya. Kalau memang hipotesisnya ditolak, nanti dalam pembahasan disampaikan bahwa alasannya ditolak seperti apa, kemudian bila memang ada evidence lain atau literatur lain yang mendukung ditolaknya hipotesis ini, sampaikan saja apa adanya. Tetapi kalau untuk konteks artikel, ini yang nanti kita harus bawa sedemikian rupa sehingga cerita yang kita sampaikan harus menarik. Dalam arti gini, menarik itu kan sesuatu yang baru. Contoh ini sebagai contoh. Ketika yang tadi saya sampaikan, berdasarkan literatur yang saya explore di waktu itu, tidak ada evidence yang menyatakan bahwa mengintervensi MCL1 akan mendown regulasi HER2, misalnya. Buat saya itu, kalau kita pakai premis yang terburu-buru, saya akan bilang itu akan ditolak. Hipotesis itu akan ditolak. Tapi di waktu itu memang kami tidak sampai harus membuat hipotesis di waktu itu ya. Kelebihan penelitian pengalaman saya di waktu itu, enaknya saya tidak perlu melakukan hipotesis, tidak kemudian tidak kemudian harus defense dengan hipotesis yang saya sampaikan gitu ya. Tapi temuan itu menjadi sebuah pertanyaan besar buat saya di waktu itu. Gimana caranya MCL1 yang ada di mitokondria bisa memengaruhi di level protein membran gitu ya. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa membuktikan itu, maka orang akan semakin ragu. Nah, ini nggak mungkin nih, ini mah paling variasi atau apa, walaupun diulang-ulang juga orang bisa aja ragu gitu ya. Maka solusinya adalah kita explore lagi gimana caranya kita bisa membuktikan. Oh ya, satu lagi informasi. Kalau ini di in vitro ini masih ada hubungan walaupun sedikit jumping, tapi mau gini, bahwa setiap bukan simpulan, tetapi setiap evidence yang akan kita sampaikan di dalam penelitian sedapat mungkin didukung minimal dua fenomena, minimal 2. Contoh, kalau saya misalnya tadi Ervi mau bilang terjadi peningkatan apoptosis, Ervi mau pakai apa, Metode apa yang dipakai?
Untuk metodenya flow cyto dan RT-PCR, Dok. Flow cytonya pengen melihat apa ya? Apoptosisnya dan siklus sel. Nggak konsisten. Ketika kamu bilang mau apoptosis, maka fokuslah pada apoptosis. Karena apoptosis dan siklus sel ada dua hal yang berbeda. Ketika kita bilang bahwa, kesimpulan kita pengen bilang bahwa, dengan pemberian bahan X atau mengintervensi gen X meningkatkan apoptosis, maka tidak cukup kita hanya menggunakan satu parameter ukur. Tidak cukup kita menggunakan misalnya flow saja dengan Annexin 5PI, misalnya nggak cukup itu untuk paper yang bagus ya, nggak cukup. Maka RV harus bisa menambahkan metode yang lain yang mendukung evidence itu. Oke, saya challenge ke RV. Kalau misalnya kamu sudah dapat evidence bahan X bisa meningkatkan persentase sel yang mengalami yang berada pada kuadran 2 dan 3 misalnya ya, yang di bagian early dan late apoptosis itu. Kira-kira evidence apa lagi yang sebaiknya kamu tambahkan untuk mendukung fenomena tersebut? Gen-gen yang berpengaruh terhadap itu mungkin, Dok. Gen-gen yang berpengaruh terhadap itu. Maka saya akan challenge lagi, apakah perubahan pada gen akan langsung mempengaruhi kejadian apoptosis? Di level genetik, apakah bisa langsung mempengaruhi kejadian apoptosis? Belum tentu, Dok. Karena Belum tentu. Itu masih jauh kan ya? Boleh kamu ajukan itu, tetapi semakin tempatkan dia sebagai titik yang paling lebih bawah lagi sebagai pendukung. Adakah pendukung lain yang bisa kamu metode lain yang bisa kamu tambahkan untuk mendukung fenomena tadi Annexin 5PI-nya positif? Ada nggak? Atau yang lain, Zahra atau yang lain nih yang sudah ngambil mata kuliah ada kaitannya dengan apoptosis? Menambahkan uji apoptosis yang lain, Contohnya? misalnya dengan mitokondria assay Untuk melihat banyaknya jumlah sel yang mati dengan untuk melihat sel yang mati dengan mitokondria assay-nya untuk melihat apa nih? kan nanti dengan misalnya di dalam mitokondria itu ada enzim yang hanya keluar ketika sel itu apoptosis, misalnya LDH dehidrogenase. Jadi kalau misalnya sel itu gitu kan ya? mati, ya. Nah, betul. Jadi evidence satu evidence RV tadi melihat pakai flow gitu ya, pakai Annexin 5PI gitu kan ya. Itu baru lihat satu evidence. Evidence lain kita pengen lihat adakah perubahan membran potensial pada mitokondria misalnya. Adakah kebocoran? Nah, itu kan evidence. Jadi evidence itu yang akan mendukung kesimpulan kita nantinya. Jadi nanti kita jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Kalau buat level S1 oke lah. Di sini kebetulan ada beberapa mahasiswa S1 yang saya ajak bergabung gitu ya. Pada nggak tahu ada nggak di sini Tetri atau yang lain ya. Tapi buat level S1 boleh lah. Dia cuma ngambil satu variabel gitu ya. Itu kenapa orang kadang-kadang mahasiswa S3 suka bertanya, dok cukup nggak ya saya pakai satu variabel, dua variabel cukup nggak? Nah pertanyaannya, kita balik lagi, cukupkah dengan satu fenomena itu kita menarik kesimpulan? Kalau nggak cukup, tambah metodenya sehingga simpulannya jadi bulat. Dan semakin jauh metodenya, maka kita butuh banyak, semakin jauh maksudnya tadi ya, kalau RV kemudian mau ke hilir, hulu gitu ya, mau lihat ke level genetik ya boleh-boleh aja, tapi itu daya dukungnya itu jauh lebih dekat kalau RV lebih ke hilir, jadi eksekutornya entah level protein kah, melihat part cleavage kah, caspase cleavage kah, atau pengen melihat membran potensial dari mitokondria kah, atau dan lain-lain. Jadi itu yang nanti akan mendukung oh iya ini mengalami apoptosis. Kurang lebih begitu ya. Sehingga simpulannya nanti akan bulat. Jadi jangan kemudian kita buru-buru hanya dengan satu evidence karena gini, saya kasih contoh.
Bagi mereka yang sudah ngambil mata kuliah siklus biologi sel atau review pasti udah pernah bicara tentang siklus sel ya, siklus sel. Dalam setiap siklus sel itu kan ada siklus ya. Ketika misalnya ada agent yang mengintervensi salah satu siklus sel, sebut saja dia mengintervensi, dia ngeblok di G1 misalnya. Apa yang terjadi pada sel kalau G1-nya diblok? Ada yang tahu? Tidak terjadi Dia replikasi. nggak masuk Dia nggak akan masuk ke fase selanjutnya. fase selanjutnya. Apa yang terjadi kalau dia nggak masuk ke fase selanjutnya? Dia masuk ke G. Dia G1 nih, udah G1 akhir nih. Dia mau masuk ke fase selanjutnya, mau ke setelah G1 apa? G2. S. Sintesis. S dulu dong. Ya, jadi G1 mau ke S gitu. Dia nggak bisa lanjut ke S gara-gara diblok di situ. Kira-kira apa yang akan terjadi pada sel itu? Tidak terjadi replikasi. G1 replikasi. G1. G1. Terus menerus dia akan di situ gitu. Berhenti dia di situ seumur hidup. Dia akan mengalami apoptosis. Jadi kita menghambat siklus sel, dia akan jadi apoptosis. Artinya bisa jadi akhirnya bias yang kita lihat di apoptosis, dia terjadi peningkatan apoptosis, padahal sebetulnya bukan apoptosis secara langsung yang terjadi, tetapi secara tidak langsung gara-gara siklus selnya diblok. Kemudian akibatnya kalau kita misalnya buru-buru ngambil simpulan, kita akan bilang, pemberian bahan X menyebabkan apoptosis. Benar sih, tapi tidak secara langsung. Sebetulnya efek langsungnya bisa jadi dia ngebloknya di G1 misalnya. Kurang lebih begitu. Jadi itu kenapa kita perlu untuk mencari evidensi yang lain untuk mendukung bahwa fenomena ini memang terjadi akibat satu hal. Itu kenapa kalau dilihat di paper orang-orang di Q1 gitu ya, setiap figure pasti ada sekian metode yang dia pakai, tujuannya sebetulnya untuk mendukung simpulan salah satu titik simpulan dari setiap figure gitu. Gitu kurang lebih. Ya. Saya kembalikan ke Dr. Rizky. Baik, terima kasih Dr. Hasan, sangat komprehensif sekali ya. Nah, barangkali saya pengen dengar juga dong dari Pak Ajis ya. Pak Ajis, tadi Dr. Hasan banyak bercerita tentang udah masuk ke level teknis ini gitu ya. Nah, barangkali Pak Ajis juga bisa cerita gitu ya di dalam pengerjaan penelitian dengan menggunakan hewan coba, karena saya juga tahu di sini juga banyak yang menggunakan hewan coba ya. Sini ada Bu Nendri ini mahasiswa saya. Kemudian juga ada yang sudah veteran ya, ada Cenia dan sebagainya. Banyak melakukan penelitian dengan menggunakan hewan coba. Barangkali bisa diceritakan terkait dengan pemilihan secara teknis pemilihan hewan coba. Barangkali masih ada yang bingung ini kenapa sih milihnya harus kenapa Pak Ajis lebih senangnya tikus gitu, kenapa Dokter Roni lebih senangnya tikus, Dokter Rizky lebih senangnya mencit. Kalau Pak Ajis kayaknya juga lebih senangnya Godzilla barangkali ya, enggak ya? Coba. Atau barangkali bisa cerita nggak kira-kira mulai dari hal-hal apa yang lebih praktis gitu supaya teman-teman di sini juga bisa lebih paham. Enggak, Pak Ajis? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator untuk sesi saya. Kita pada saat berbicara tentang teknis ya, memang harus kembali kepada apa yang kemudian bisa kita mampukan ya. Nah, itu kadang-kala yang menjadi dasar saya kemudian kenapa melakukan eksplorasi di hewan coba ya. Penggunaan subjek ini tentu tidak serta-merta kita melihat dalam bentuk miniatur ya. Jadi kalau saya mungkin ditanyakan kenapa kemudian banyak melakukan penelitian dalam bentuk preklinik atau pembuktiannya dengan model hewan coba, karena memang
banyak bentuk eksplorasi yang kemudian bisa kita lakukan ya di dalam hewan uji ini, yang mana kita kemudian banyak temukan keterbatasan di dalam pengujian di manusia ya. Namun hal itu sifatnya sebagai metode ya. Nah, kemudian secara teknis bagaimana memilih tikus, memencit, mau pakai apa? Memang dominan apa yang kemudian saya kerjakan itu pakainya pakai tikus ya. Nah, mengapa demikian? Saya melihat beberapa hal yang kemudian pada saat diterapkan untuk beberapa model animal lab ya, itu bisa maksimal ya, dan kemudian dari segi beberapa pertimbangan dari segi jumlah sampel yang kemudian kita peroleh bisa juga maksimal ya. Seperti misalnya pada saat kita melakukan pengukuran parameter darah yang rutin dan simultan dalam jarak waktu yang dekat dan lain sebagainya, ya tentu kan jumlah volume dari masing-masing subjek itu berbeda. Dan kemudian pedoman-pedoman yang kita pakai dari apa yang menjadi rencana penelitian yang saya dekatkan dengan rencana studi. Alhamdulillah sebetulnya beberapa hal yang saya kerjakan bukan hanya dengan tikus saja ya, ada dengan ikan ya, ada kemudian kita menggunakan ya dengan Dr. Hasan di waktu lalu pernah kita juga mengerjakan dengan luncit ya, kemudian dengan farmasi, kemudian sekarang belajar untuk uji toksisitas dengan menggunakan kelinci ya, termasuk juga kita melihat beberapa hewan eksotik yang kemudian kita lakukan kajian lebih lanjut. Nah, memang kembali kepada tujuan riset tadi, apa yang kemudian ingin kita eksplorasi, yang kemudian kita dekatkan dengan teknis yang akan kita lakukan sebagai simulasi ya, simulasi dan juga teknik riset yang memang kita akan manfaatkan. Nah, kemudian dalam tataran pengujian obat tentu kita juga sudah ketahui secara umum maupun secara khusus ya bahwa sudah kemudian dinyatakan dalam beberapa pedoman uji yang kemudian sudah representatif dengan beberapa pertimbangan yang layak ya, seperti misalnya untuk mengujikan uji toksisitas kita menggunakan perta BPOM ya, kemudian uji untuk drug discovery khusus untuk veteriner kita menggunakan pedoman dari BPM-SOH ya, dan juga beberapa ragam pedoman uji yang kita adaptasikan dari protokol-protokol yang memang dikeluarkan oleh OECD. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Dan kemudian yang paling menjadi sebab utama kenapa akhirnya menggunakan tikus ya, memang di dalam proses pembelajaran awal dulu ya memang dikenalkan kaitan riset in vivo ini menggunakan tikus coba ya. Dan itu sudah berjalan di dalam kurun waktu yang cukup panjang ya. Jadi artinya ya beberapa hal kemudian kita bisa pelajari dari bagaimana pola pengelolaan, bagaimana kemudian kita melihat adaptasi yang baik untuk mencapai kepada akurasi data ya. Seperti halnya saat ini kita kemudian memberanikan diri untuk bisa memantapkan jenis formulasi diet yang kemudian kita adaptasikan di hewan coba bukan tanpa sebab, karena beberapa parameter uji ya harus kemudian kita pastikan ya setiap halnya, sehingga pada saat memperoleh hasil itu benar-benar akurat dan tingkat bias dan juga deviasinya bisa kemudian kita kelola dengan baik. Karena tidak dipungkiri juga dalam bentuk dan proses yang berjalan ya, kendala ada saja ya. Seperti misalnya gitu ya, menarik dulu Dr. Rizky, pernah kita mengujikan uji toksisitas untuk penggunaan taurin ya. Kan subjeknya itu jantan tuh. Taunya pada saat kita cek, oh ternyata ada betina yang nyasar itu di dalam kelompok ujinya. Nah, itu juga kadangkala dalam tahap persiapan itu menjadi penting ya. Karena jangan sampai kemudian seorang peneliti itu kalau yang saya alami kemudian menjadi abai dengan apa yang digunakan terkait dengan subjeknya. Bahkan dalam
hal proses menerapkan perlakuan juga itu dalam proses yang cukup kompleks ya. Meskipun sebetulnya pada saat sudah kita jalani tidak sesulit itu ya. Makanya dalam pengujian in vivo ini selalu saya kemudian sampaikan ini merupakan salah satu bentuk eksplorasi yang tentu kelebihan dan kekurangannya ada, hanya di dalam pola adaptasinya tentu kita akan bisa menyesuaikan beberapa hal ya yang sifatnya replikatifnya itu tinggi ya. Karena tidak sedikit juga dengan pengalaman yang ada, beberapa model uji memang tidak bisa kita wujudkan ya. Dalam arti ya belum sampai kepada tahap perwujudan yang baik dengan beberapa kondisi. Contoh faktualnya seperti misal dulu saya ikut belajar dengan Dr. Hasan untuk bisa menginduksi breast cancer ya dokter. Nah, kemudian kita lakukan induksi, wah hari ke-1 dan ke-3 itu ternyata terbentuk kansernya. Di hari ke-4 dan ke-5, puff, hilang tuh kanker. Wah, jangan-jangan ya disambet jin, ternyata enggak ya, ada kemudian hal yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Nah, hal-hal itu bisa kemudian muncul ya. Jadi dalam penelitian in vivo juga tidak kemudian semuanya bisa berjalan dengan mulus apabila kita mungkin ada beberapa hal part yang memang keliru atau tidak sesuai, bahkan ya tadi kembali dengan pengalaman yang saya rasakan, penting kita cross check dan mendetailing kembali apa yang akan kita lakukan. Yang kadangkala gitu kalau punya statement A ya, kemudian saya juga harus bisa punya alasan yang membangun kepada statement itu sehingga pelaksanaan in vivo bisa berjalan dengan baik. Nah, menariknya juga beberapa fakta yang lain seperti penggunaan strain untuk hewan coba itu juga masih menjadi dilematis ya kalau di Indonesia, karena seperti yang kami alami dulu banyak kemudian yang sudah bercampur ya, seperti Sprague-Dawley atau Wistar saja bisa kemudian disilangkan ya. Nah, hal itu juga bisa kemudian mengganggu kepada beberapa akurasi data spesifik ya kepada rencana atau proyek yang memang kita usulkan. Maka di dalam hal ini ya sebetulnya ini momen yang baik ya pada saat kemudian teman-teman punya usulan, punya kemudian rencana, kita sama-sama dekatkan kira-kira yang kemudian bisa visible seperti apa. Karena di dalam proses saya dulu juga sama ya, tidak kemudian sekolah dan menyusun atau mengusulkan itu kalau dalam bahasa Jerman ya Dokter Hasan sekarep dewe ya, nggak demikian gitu ya. Nah, itu dengan proses pembimbingan ya, penguatan pengetahuan dan wawasan yang ada, serta yang paling penting di dalam teknis laboratorium untuk in vivo juga, kami simultan ya mengikuti beberapa pelatihan untuk studi uji tersebut. Dan di nasional saja sebetulnya kita bisa melihat perhimpunan yang kemudian juga concern kaitan hewan laboratorium yang dikenal dengan P3H ya. Nah, itu juga bisa menjadi forum komunikasi kita dan saya juga merupakan anggota dari hal tersebut sehingga yang menjadi updating dari setiap model animal untuk studi in vivo senantiasa kami peroleh. Dan itu pun bisa terbuka untuk teman-teman semua dan juga halayak yang memang berangkat kepada kebutuhan riset yang memang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu, Dr. Rizky. Baik, terima kasih Pak Ajis. Maka ada komentar barangkali dari teman-teman. Ini Bu Nendri. Bu Nendri menyimak, Bu? Iya dok, masih. Mohon maaf, lagi di perjalanan. Masih menyimak dok. Ya, baik. Ini Bu Nendri ini mahasiswa S3 ya, mahasiswa S3-nya Prof. Ratu. Dan juga rencananya akan melakukan penelitian terkait menggunakan hewan coba. Ini barangkali juga sekaligus saya menyampaikan begitu ya, ini Pak Ajis ini adalah kepala pusat studi wellness ya di Sekolah Pasca Sarjana di Jepatukur. Ya, kaitan sport science, wellness, and longevity. Jadi barangkali teman-teman yang punya concern kaitan
Dan juga Pembelajaran hal tersebut juga bisa. ya, dan juga adalah bosnya lab hewan. Nah, jadi kalau misalnya mau Waduh, kalau bos lab hewan itu Dr. Mas Rizky Anggun. saya mah super bos, tinggal minta tolong sama Pak Ajis. Nah, saya Tapi tim kalau pelaksana bosnya, teknis, insya Allah. tapi kalau jadi Pak Ajis ini juga pengelola lab hewan di, di sekolah pasca ya, di Nangor juga ya. Ya, Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti di sini mau bertanya banyak terkait dengan hewan coba, nanti bisa bertanya sama Pak Ajis lebih detail ya. sebagai informasi dok, kami pekan ini sedang menyelesaikan untuk proses induksi anemia di subjek uji. Barangkali nanti teman-teman punya apa ya kesukaan atau interest terhadap hal tersebut, boleh nanti bisa mampir ke lab di Pati Ukur. Sedang itu ada hewan coba model Anemia. apa? Anemia. Kalau ada yang mau penelitian tentang anemia, maka bisa hubungi Pak Ajis. Pak Ajis boleh nanya dong Pak? Oh, Ya, boleh Dokter Hasan. Asik. Mau dijawab di sini atau per WA? Enggak, di sini aja Pak. Pak, kalau misalnya kita pakai InOvo Pak, saya jadi tertarik mau pakai InOvo. Jadi bukan in vitro, in vivo, tapi InOvo. Itu di dalam telur? Telur. Jadi telur embrio ayam, embrio ayam. Ya. Nah, itu konsep animal welfare-nya bagaimana, Pak? Misal mulai dari kan tentu jelas kita nggak perlu feeding gitu kan ya, lingkungan mungkin sesuai dengan telurnya gitu. Cuma kayak misalnya jumlah number itu N-nya itu perhitungannya apakah akan sesuai dengan kebiasaan perhitungan hewan atau gimana Pak? Atau ada karena ini kan nggak tahu dia sudah bernyawa apa belum ya. Boleh termasuk gini, kalau hewan mungkin kalau hewan besar kita akan bicara tentang eutanasia. Tapi kalau gini kita eutanasianya gimana, Pak? Oke, baik. Sebetulnya untuk konsultasi InOvo, jadi konsultasi. Ya, kalau InOvo sebetulnya sama-sama memang ada di dalam tahap uji preklinis, ya. Nah, kaitan mengenai subjek uji, ini apakah menjadi subjek uji apa namanya tuh yang mirip dengan in vivo karena ada asumsi dia akan menjadi ayam, begitu ya? Kemudian apakah kaitan animal welfare-nya seperti apa? Sebetulnya yang menjadi kaitan animal welfare itu si penghasil telurnya, bukan telurnya. Karena telurnya itu banyak kemudian dimanfaatkan secara prinsipnya untuk penggunaan material liza, ya. Nah, di mana di dalam tahap perkembangan embrio itu ada beberapa kondisi yang kemudian bisa dipertahankan, utamanya dalam kondisi sterilitas lingkungan. Jadi bentuk kontaminasi, bentuk stimulasi atau trigger yang memang kita usulkan di dalam InOvo itu bisa maksimal. Sejauh ini yang memang sudah berjalan, hal itu dilakukan untuk men-trigger peningkatan kualitas vaksin, ya, yang memang nanti kemudian diujikan kepada subjek uji. Nah, baru pada saat diujikan kepada subjek ujinya, baru masuk kepada kaidah animal welfare dari penggunaan hasil yang memang diperoleh dari InOvo, seperti itu. Karena yang kemudian akan kita injekkan itu ke dalam yolk-sac-nya. Nah, di dalam yolk-sac nanti akan ada serangkaian aktivitas seluler yang terjadi, ya. Dan kemudian kenapa InOvo ini banyak digunakan demikian, karena menjadi miniatur untuk kemudian kita menjelaskan beberapa pathway, ya, terkait komunikasi seluler yang memang detail karena mewakili kepada seluruh komponen individu yang ada di dalam satu telur. Makanya kenapa dalam beberapa input informasi dari satu telur itu akan menghasilkan tulang yang kuat dibuktikan dengan paruh, bulu yang indah, ya. Kemudian struktur tubuh yang tegap dengan komposisi tubuh yang juga lengkap. Nah,
Hanya tindak lanjut untuk pemanfaatan selain obat, seperti misalnya coba kita menggunakan media itu untuk kultur cancer misalnya, nah itu masih sangat sedikit ya, dan itu sebetulnya bisa menjadi peluang juga. Nah itu kemudian Dr. Hasan yang menjadi pertimbangannya pada saat menyatakan kepada animal welfare, memang ada subjek ujinya yang kemudian itu terlibat dalam perlakuan. Kalau Innovo-nya sendiri tidak, gitu. Baik, terima kasih. Wah, tenun nih Pak. Dan ini sebetulnya juga membuka peluang bagi teman-teman yang lain mau melakukan riset. Jadi di preclinical studies, karena topik yang dibagi oleh Pak KPS ini kan ini aspek preclinical studies pada hari ini, kemudian nanti kan lebih banyak pada clinical studies dan yang lain gitu untuk pertemuan berikutnya ya. Ini ada satu ruang untuk pengembangan riset adalah Innovo. Yang tadi ya kompleksitasnya ada hal yang cukup menarik bisa dieksplor lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak. Nah, baik. Luar biasa sekali, ini banyak sekali pertanyaan ya. Sudah mulai banyak apa namanya ya. Sebenarnya nggak cukup 2 jam, tapi 2 jam pembelajaran nggak cukup, tapi ini lumayan sebagai teaser dulu untuk awal-awal. Untuk teman-teman tahu kalau untuk expert di bidang in vivo bisa hubungi siapa, kalau di bidang in vitro bisa hubungi siapa ya. Nanti juga kita masih banyak ada ada expert yang lain. Nanti kalau misalnya tapi dengan kedua narasumber ini saya yakin mereka akan senang sekali kalau misalnya dihubungi dan bertanya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik, karena sekarang sudah jam 2:30 ya, sudah 2:30 kita mungkin bisa lebih cepat untuk menyelesaikan karena Dr. Hasan juga harus melakukan. Karena di sana jam berapa Dr. Hasan? Jam 9 pagi, sekarang sudah 9:30. Jam berapa ya? Jam 2:30. Di sini Salah, 14.30. 11:30. Hah? Di sini 14.30. Jam 11. Nah, Dr. Hasan kan sedang di Arab jam 11 pagi. Wah, cepetan saya buka saumnya, Dok. Tapi kan saya baru sahur. Dan mungkin jaga bagi ibu sudah mulai bersiap-siap di dapur, barangkali mangga dilanjutkan saja tugas mulianya. Pertemuan hari ini kita cukupkan dan insya Allah Senin depan mohon dapat dicatat ya di kalender masing-masing. Senin depan itu insya Allah akan ada kuliah R2B ya. Senin 10 April jam 9. Ya, Senin 10 April jam 9. Materinya tidak kalah menarik karena kita akan mengeksplor lebih dalam bagaimana cara melakukan penelitian yang sifatnya translasional dan juga ya dan literatur review. Jadi ada 2 topik, translational research dan literatur review. Tadi sempat disinggung-singgung oleh Pak Ajis juga ya. Barangkali sebelum ditutup, barangkali terakhir dari Pak Ajis dan Dr. Hasan ada yang ingin disampaikan kepada yang ada pada hari ini. Silakan dari Pak Ajis dulu barangkali. Pak Ajisnya lagi baca sesuatu. Baca doa. Iya, kan menyampaikan sesuatu harus dengan doa yang baik, Dok. Oh, keren Pak Ajis sudah Allah malah kasumtu bukan? Oh, belum, baru niat. Baru Ya. Baik. Silakan. Justru sebetulnya suatu kehormatan saya bisa berbagi dengan teman-teman. Satu itu. Kedua, saya tidak akan menutup informasi ya, barangkali nanti di luar Zoom atau hal lain dibutuhkan, maka kita diskusi bersama. Kemudian yang ketiga, sebagai closing statement sebetulnya di dalam proses studi, ya, semoga ini bisa menjadi pengingat kita semua harus kembali pada niat yang baik dan benar. Ya. Kemudian melakukan proses studi ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang kemudian menjadi agenda riset bersama itu bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, temukanlah kejutan-kejutan terbaik di dalam penelitian, karena barangkali ekspertisemu itu semua akan bisa tumbuh di dalam riset itu sendiri. Berikutnya adalah jangan lupa bahwa akan sampai kepada batas studi. Jadi teman-teman jangan terlalu santai ya. Jadi dalam menulis harus semangat, penelitian harus semangat, sehingga simultan hasilnya bisa maksimal, lulus tepat waktu. Terima kasih Dr. Rizky.
Wah, luar biasa. Kayaknya sudah dipersiapkan khusus untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Dr. Ajis Iya, ya. tadi udah nulis 2 jam, dapatnya segitu. Luar biasa. Enggak, Dr. Hasan silakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit satu saja bahwa setiap riset itu yang paling tahu riset itu adalah kita sendiri. Jadi mau kita modifikasi data, mau kamu apa adanya, itu yang tahu kita sendiri. Bahkan bisa jadi pembimbing nggak tahu data itu sudah kita modifikasi atau apa gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah integritas. Jadi kita semua harus menjaga integritas dalam melakukan riset. Jangan sampai nanti beralasan pada saya nggak tahu karena saya nggak ada waktu buat melakukan riset itu, saya nitip ke yang lain. Nah itu tidak boleh itu sampai terjadi. Walaupun benar-benar kita nitip ke orang lain, kita harus tahu data ini didapat dari mana, bagaimana analisisnya dan sebagainya ya, sehingga semua data itu bisa kita pertanggungjawabkan karena itulah nilai akademik yang kita bisa pegang. Kalau itu integritasnya udah nggak ada ya repot lagi nanti. Ya itu saja pesan saya, Baik. sehingga mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih Dr. Rizky. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Kata-kata terakhir duitnya juga luar biasa. Baik. Dengan berakhirnya ya, tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasan dan Dr. Ajis, maka pertemuan pada siang hari ini insya Allah kita akan tutup. Jangan lupa minggu depan hari Senin jam 9 pagi ya, diharapkan teman-teman juga bisa hadir ya, dalam acara R2B Rancangan Riset Biomedis. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.